Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kembali sore hari ini kita bergabung dalam acara kita Selah, di mana kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan kita juga akan fokus kepada firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan dan juga hadirat Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kesempatan yang baru yang Kau berikan buat kami untuk menikmati hadirat-Mu dan menikmati kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Selamat sore, Jemaat Every Nation. Dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan lewat acara kita Selah, ya. Dan saudara, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita memulai program ini untuk menolong setiap saudara yang memerlukan kekuatan, waktu bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan.
Dan mungkin apa yang dibagikan dari ayat-ayat yang sudah saudara familiar. Tapi saya percaya bahwa kebenaran itu sekalipun sudah pernah kita dengar sebelumnya, sama seperti makanan yang sudah pernah kita makan sebelumnya, itu tetap bisa memberikan kekuatan, ya. Dan hari ini topik yang kita akan bahas bersama-sama adalah bagaimana kita memakai talenta kita. Saudara tahu, ya, bahwa Alkitab bicara tentang Tuhan memberikan perumpamaan talenta. Dan ini adalah perumpamaan yang sudah sering saudara dengar khotbahnya. Tapi kembali, sesuatu yang sudah pernah saudara dengar bukan berarti saudara tidak bisa belajar perkara yang baru. Dan hari ini saya akan fokus kepada hamba yang menerima 1 talenta. Kita tahu ceritanya ada 3 orang hamba yang ditinggal oleh tuannya bepergian jauh. Dan setelah lama Tuhan itu kembali dan meminta pertanggungjawaban dari ketiga hambanya. Yang satu dapat 5 talenta, yang satu dapat 2, dan yang satu mendapatkan 1 talenta. Dan di Matius pasal 25 kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-18. Dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Nah saudara, talenta pada zaman itu berarti tentang uang, ya. Jadi talenta itu sinonim dengan uang. Talenta itu beratan tertentu, apakah itu talenta emas, talenta perak, tapi selalu berbicara tentang uang. Dan perumpamaan ini berbicara tentang seorang tuan yang mempercayakan apa yang dia miliki kepada hamba-hambanya dan masing-masing diberikan jumlah yang berbeda. Hari ini kalau kita bicara tentang talenta, kita tahu bahwa kita berbicara tentang kemampuan, kita bicara tentang apa yang sanggup dilakukan oleh seseorang. Ya, bukan hanya bicara tentang uang. Perumpamaan talenta diberikan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 25 setelah Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Ya, dimulai dengan perumpamaan 10 gadis, ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kemudian Tuhan Yesus meneruskan dengan memberikan perumpamaan tentang talenta. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari ini dengan mengalami keadaan yang sulit, banyak orang memiliki sikap seperti hamba yang menerima 1 talenta. Saudara, kadang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu bukan sekedar banyaknya, tetapi persepsi banyaknya. Apa yang saya maksudkan dengan persepsi banyaknya? Artinya begini saudara, ada waktu di mana kita merasa dengan keberadaan kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Mungkin saudara hari-hari ini juga berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang hampir give up, hampir menyerah. Dan mungkin keadaan itu saudara sendiri alami. Dan pada waktu kita hampir menyerah, itu dimulai dengan kita merasa kita tidak punya apa-apa. Sama seperti hamba yang menerima 1 talenta. Dia menggali lubang dan menyembunyikan apa yang dia miliki. Pada waktu dia sembunyikan dan tertanam, maka dia hidup seakan-akan dia nggak punya apa-apa. Itu yang terjadi di dalam keadaan sulit pada waktu persepsi kita dipengaruhi oleh keadaan. Nah saudara, perumpamaan ini kemudian dilanjutkan dengan orang atau tuan yang mempercayakan talentanya ini pulang saudara. Ya, di ayat ke-25 ya, kembali saya hanya fokus kepada hamba yang punya 1 talenta. Dikatakan kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam,
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah saudara, hamba yang punya 1 talenta, pada waktu dia menyembunyikan apa yang dia punya, dia hidup dengan keadaan dia tidak punya apa-apa. Karena talenta yang 1 dia sudah sembunyikan di dalam tanah. Dia tutup rapi-rapi dan dia hidup seperti orang yang tidak punya apa-apa. Jadi kalau dia ditanya oleh orang lain, apa yang kamu punya? Maka jawabannya, aku tidak punya apa-apa. Dikatakan di dalam ayat 25, aku takut maka aku sembunyikan. Rasa takut membuat kita punya persepsi yang salah dengan keberadaan kita. Keadaan buruk, yes. Tetapi keadaan buruk kalau disikapi dengan salah mengakibatkan keadaan yang lebih buruk lagi. Hamba yang punya 1 talenta karena dia takut, maka dia sembunyikan. Hari-hari ini ada orang-orang yang mengatakan, aku takut karena aku tidak punya apa-apa. Yang sesungguhnya yang terjadi adalah aku takut maka apa yang aku miliki, aku simpan, aku sembunyikan, aku kubur. Karena aku takut. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk punya perspektif yang berbeda pada waktu keadaan menjadi buruk. Keadaan buruk saudara, ya. Banyak orang di PHK, mungkin saudara salah satunya. Banyak orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang, ya. Kalau dulu omsetnya sekian, sekarang tinggal sepersekian. Banyak orang mengatakan sekarang saya tidak punya apa-apa. Alkitab mengatakan saudara punya sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita tanpa memiliki apa-apa. Berarti pada waktu kita mengatakan kita nggak punya apa-apa, kita salah persepsi. Kita sudah menyembunyikan tanpa kita sadar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini saatnya saudara punya persepsi yang berbeda dengan hamba yang punya 1 talenta. Ketakutan membuat dia menguburkan apa yang masih ada dan hidup seperti dia tidak punya apa-apa. Tetapi pada waktu Tuhan mengingatkan saudara tentang kebaikannya, tentang kemurahannya, tentang apa yang dia sudah invest dalam hidupmu, maka engkau akan punya semangat. Karena orang yang punya 2 dan 5 talenta digambarkan segera mengerjakan apa yang mereka bisa kerjakan dengan 2 dan 5 talenta. Pertanyaannya saudara, pada waktu keadaan buruk, saudara punya talenta, saudara kerjakan, saudara punya uang, saudara kerjakan, saudara punya waktu, saudara lakukan sesuatu. Apakah ada resiko? Selalu ada risiko saudara. Dan orang berpikir kalau saya tidak melakukan apa-apa, maka nggak ada risikonya. Saudara, sesungguhnya pada waktu saudara tidak melakukan apa-apa, yang Tuhan mau saudara lakukan, maka itu adalah resiko yang paling buruk saudara. Yang saudara sudah ambil dalam hidupmu tanpa saudara sadari. Pada waktu engkau give up, saudara mengatakan saya menyerah Tuhan, bukan berserah kepada Tuhan, tapi saya menyerah kepada keadaan Tuhan. Sesungguhnya saudara seperti orang yang punya 1 talenta yang menguburkannya dalam-dalam dan menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, saya ingin memberikan dorongan kepada setiap kita. Keadaan kita bisa buruk, yang dari luar bisa mengatakan tidak ada harapan. Tetapi saudara, Tuhanmu, Tuhan yang mengasihi engkau, mengatakan kepada setiap kita bahwa kita dibekali sesuatu. Sebelum kita masuk ke dalam masa ini, setiap kita dapat sesuatu. Persepsi kita membuat kita tetap bersemangat karena kita tahu bahwa Tuhan meminta kita memakai talenta kita
justru dalam keadaan seperti sekarang ini. Kalau saudara diberikan talenta untuk bernyanyi, talenta untuk berdoa, talenta untuk memberikan dorongan, talenta untuk lakukan apa aja. Ini saatnya kita pakai saudara. Jangan kuburkan, jangan katakan kalau nanti keadaan baik, kalau nanti keadaan lebih memungkinkan. Ini saatnya Tuhan mau saudara memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk jadi berkat saudara. Pada waktu kita mulai memakai talenta kita, maka orang lain akan diberkati. Dan saudara, dari perumpamaan ini, orang yang memakai 2 talentanya, orang yang memakai 5 talentanya, kembali talenta itu menjadi semakin banyak. Dengan kata lain, sewaktu saudara mengambil keputusan untuk membagikan apa yang saudara punya, maka sesungguhnya saudara sendiri yang diberkati. Saudara, kehidupan kita ini diberkati supaya kita jadi berkat. Dan Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. Sama dalam perumpamaan talenta, pada waktu Tuhan menemukan bahwa hamba yang dipercaya itu melakukan perkara yang baik, Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan mau mempercayakan perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita berhenti jemu-jemu, patah semangat, tawar hati dalam melakukan hal yang baik lewat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami sadar kami diberikan perkara-perkara yang luar biasa. Kami kadang mengalami masa di mana persepsi kami terfokus kepada keadaan, kami takut, kami tidak berani melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tapi kami diingatkan Tuhan bahwa kami perlu berani, kami perlu mengambil keputusan untuk memakai apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan, sebagian kami diberikan talenta berupa uang, sebagian diberikan talenta bukan hanya uang tapi kemampuan untuk encourage, untuk memberikan dorongan. Sebagian kami dipanggil untuk berdoa buat orang lain. Sebagian dari kami dipanggil untuk memberikan penghiburan buat orang lain. Apapun yang sudah Engkau panggil, kami tidak mau kuburkan. Kami tahu keadaan buruk, justru ini adalah wasa di mana kami memakai talenta kami untuk jadi berkat. Tuhan, kami dipanggil, diberkati supaya kami jadi berkat. Terima kasih untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.